Selamat pagi, selamat bertemu kembali, puji Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, berterima kasih, bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami semua. Kami boleh ada sebagaimana ada. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa sepadan akan kebenaran firman-Mu. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Allah yang kita akan baca sama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah kasih Tuhan bagi umat manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa semua Ia lakukan? Kalau bukan karena Ia mengasihi saudara dan saya, supaya kita memperoleh keselamatan. Sebab itu ayat ini mengingatkan kepada kita kembali bagaimana keadaan kita manusia. Kita tahu bersama awal mulanya kejatuhan manusia karena tidak taat kepada perintah Allah. Dan dalam ayat ini kita membaca bagaimana Yesus dalam keadaan manusia, Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini bukan hal yang mudah untuk dapat dilakukan sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang harus kita akui bahwa kita masih hidup memiliki keinginan daging. Namun mari kita belajar kepada Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau berkorban supaya saudara dan saya selamat. Untuk itu mari kita tetap percaya, bersandar kepadanya. Kematiannya bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kematiannya untuk membuktikan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Namun dalam Yohanes pasal 3, kalau kita baca dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perhatikan, kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua mau hidup kita mau hidup kekal, bukan di dunia ini, namun kita mau hidup kekal bersama-sama Tuhan kita di dalam kerajaan sorga. Itulah kehidupan yang kekal. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tetap menghadapi masalah. Kita tetap ada ujian-ujian yang kita alami. Namun kita tetap percaya kepadanya. Kematiannya membuktikan bahwa Dia hidup, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup. Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu bukan mati, Tuhan kita itu hidup, maka Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup menolong kita yang menghadapi masalah di dalam dunia ini. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam atasnya. Saudara, mari kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sanggup menolong kita. Namun mari kita
ingat dikatakan ya, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Banyak hal yang harus kita taati. Perkataannya, firman-Nya kita harus taati. Kita tahu bersama bahwa kita harus saling mengasihi. Itulah ya, ada perintah bagi umat manusia sebagaimana ia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka mari kita lihat sifat Allah itu kasih. Kita juga mau taat, kita mau saling mengasihi. Kemudian bukan hanya saling mengasihi, tapi ada perintah-perintah Allah. Bagaimana kita harus hidup benar-benar ya, melakukan kebenaran firman. Kita mau hidup di dalam kekudusan, kita mau hidup di dalam kesucian, taat kepada perintahnya, taat ya kepada apa yang ia inginkan. Banyak godaan dalam dunia ini, namun mari tetap kita mau melakukan kebenaran firman. Kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nama Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami semua. Bagaimana contoh yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau mau taat sampai mati. Engkau juga sebagai manusia dan mau taat. Dan biarlah kami tetap percaya kepadamu. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, berkorban bagi kami, supaya kami memperoleh keselamatan, hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Namun biarlah perjalanan hidup ini kami tetap mau menyenangkan hati-Mu, mengikut perintah-perintah-Mu, untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, bahwa sesungguhnya Engkau tetap memelihara kami di dalam dunia ini. Kami mau tetap setia kepadamu. Tolong kami semua ya Tuhan. Sebab itu kami percaya perjalanan hidup kami, Engkau ada menyertai kami. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Apa yang akan kami makan, kami pakai, kami tidak perlu khawatir. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua dalam rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.